Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 214. Cerita bersama. Assalamualaikum. Nadira masuk ke dalam kamar rawat Lala bersama dengan kedua orang tuanya, mama mertuanya, Arga dan Andrea. Waalaikumsalam, jawab penghuni yang ada di dalam kamar. Lala nggak nyangka akan datangnya sekarang, kirain nanti sore. Lala tersenyum lebar melihat Nadira yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Mana sabar nunggu sore, Arga mandang istrinya. Pagi-pagi sekali Nadira sudah minta ke rumah sakit. Pada akhirnya, Arga ikut serta ke rumah sakit sebelum berangkat ke kantor. Mama juga nggak sabar, Luna tersenyum menang Yeni. Akhirnya punya cucu juga, Yeni tersenyum menang Luna. Hahaha, kirain Suwandi bakalan betah jadi bujangan. Yang penting bisa ngekurin Arga kemana-mana. Luna menertawakan anak angkat serta putranya. Meskipun aku suka membuntutinya kemana-mana, tapi aku ini lagi normal, Ibu Luna. Suwandi tersenyum tipis. Arga tertawa ketika mendengar ucapan mamanya. Aku juga sangat senang ketika mengetahui dia menyukai wanita ma. Kalau tidak aku was-was, jelas Arga. Suwandi hanya diam dan menaikkan gagang kacamatanya dengan telunjuknya. Lala tertawa ketika mendengar suaminya dijadikan bahan tertawaan. Ibu, selamat ya. Waduh, gak nyangka ini bakalan sekamar sama Lala, sama-sama melahirkan dengan anak. Luna tersenyum dan duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur Lasmi. Lasmi tersenyum. Terima kasih Ibu Luna. Awalnya gak ada ngerasa sakit sama sekali. Jadi waktu Lala mengeluh perutnya sudah mulai sakit, saya ikut ke rumah sakit dengan niat menemani Lala. Saya ikut jagain Lala selama dia ngalamin kontraksi. Lihat Lala mulus-mulas, kok rasanya saya ikutan mulas. Gak nyangka kalau kami melahirkannya barengan, cuma beda ruangan. Lasmi tersenyum. Pasti panik ya, Arga bayangkan seperti apa kepanikan saat itu. Ia yang hanya menghadapi istrinya melahirkan saja sudah panik, apalagi bila mertuanya juga ikut melahirkan, pikirnya. Jangan ditanya seperti apa paniknya, jawab Iswandi. Rasa panik, takut dan gugup yang dialaminya tergantikan sudah dengan kehadiran buah hatinya, dan bayangan pasangan istrinya masih teringat jelas dalam ingatannya. Waktu itu bapak nunggu di luar. Tahu-taunya perawat manggil, suruh bawa ibu ke ruangan sebelah. Heru ikut berbicara. Waktu itu pasti sangat panik sekali ya pak. Tapi sekarang kami mendengarkan, kenapa jadi lucu? Anda tertawa ketika mendengar pengalaman persalinan antara ibu dan anak yang berlangsung secara bersamaan. Dia bisa tertawa karena belum melihat bagaimana istri melahirkan. Iswandi menang Andrea. Bila sudah lihat, pasti tidak nafsu makan. Arga ikut berbicara. Andrea diam ketika melihat kedua pria yang bersus ayah itu memandangnya. Senang sekali Pak Heru lahiran anak dan juga lahiran cucu secara bersamaan, mana satu kamar lagi. Anak tersenyum menang Heru dan Lasmi. Alhamdulillah Bu, lihat istri, anak, cucu semuanya lahir dengan sehat dan selamat. Rasanya sungguh sangat bahagia. Heru tersenyum. Di usianya sudah tidak muda, bahkan sudah menjadi kakek, ternyata masih diberikan seorang putra seperti ini. Selamat ya Pak Heru, ternyata rujuk kembali membawa berkah, langsung dapat rezeki. Perempuan atau laki-laki Pak? Ahmad tersenyum dan duduk di kursi sofa di sebelah Heru. Terima kasih ya Pak Ahmad, alhamdulillah sekali rasanya. Saya tidak menduga bahwa bisa kembali lagi dengan Mama Lala. Alhamdulillah laki-laki. Heru tersenyum. Apa nggak ada pulang ke sana Pak? Tanya Ahmad. Sudah enggak, saya sudah jadi orang Jakarta sekarang. Heru sedikit tertawa. Lagi pula harta di sana sudah dijual. Saya juga sudah cerai sama yang dulu. Apa dia nggak ribut waktu diceraikan? Ahmad begitu sangat penasaran.
Heru menggelengkan kepalanya. Dia kembali sama mantan suaminya. Sebelum saya rujuk dengan Mama Lala, Heru tersenyum. Meski pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan istrinya sangat menyakitkan, namun Heru tidak merasa sedih sedikit pun. Bahkan pria itu sangat bersyukur karena sekarang ia sudah hidup penuh kebahagiaan bersama dengan istri serta anak-anaknya. Wah, ternyata kembali ke pasangan masing-masing ya. Ahmad sedikit tertawa. Heru tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mantan istri keduanya pergi bersama dengan mantan suaminya setelah membuat hutang yang banyak. Uang penjualan rumah digunakan untuk membayar hutang dan sisanya digunakan Heru dan Lasmi untuk buka usaha. Sekarang ia sudah tenang, tanpa ada hubungan lagi dengan mantan istrinya yang dulu. Kita ini orang tua sangat bersyukur memiliki anak dan menantu yang sangat baik dan bertanggung jawab kepada kita yang hanya mertuanya saja. Ahmad tersenyum penuh rasa haru dan bahagia. Terkadang saya malu Pak Ahmad. Saya gagal menjadi papa yang baik untuk Lala. Tapi Lala dan juga Iswandi tetap memperlakukan saya dengan sangat baik. Heru merasa bersalah terhadap putrinya. Ahmad diam sesaat. Jadi yang di sana apa nggak ada kebun? Tanya Ahmad. Nggak ada Pak, saya orang pabrik, jadi nggak punya kebun. Yang ada hanya rumah dan kendaraan motor. Motor juga sudah dibawa Rina. Sebelum dia kembali dengan mantan suaminya, dia sudah buat banyak hutang. Jadi uang penjualan rumah kemarin dibayar untuk bayar hutang. Sisanya kami bawa ke sini untuk modal usaha. Kebetulan Iswandi menambahkan modalnya, saya akan bisa buka supermarket. Padahal uang hasil jual rumah hanya sedikit sisanya. Saya tidak pernah tahu tentang hutang yang dibuat sama dia. Di saat saya sudah menikah dengan Mama Lala, saya kembali ke Semarang menyelesaikan masalah penjualan rumah. Ternyata penagih hutang datang. Pada waktu itu, saya baru tahu tentang hutang yang dibuatnya. Saya juga sudah berencana untuk bagikan uang penjualan rumah kepada dia. Namun, karena sudah seperti ini, ya sudah. Heru sedikit tersenyum. Alhamdulillah, sekarang Pak Heru sudah hidup senang. Supermarket dan toko serba adanya juga sangat ramai. Ahmad mengusap punggung Heru. Alhamdulillah, rezeki istri dan anak-anak. Heru tersenyum. Ini bukti bahwa Allah itu tidak tidur. Doa Mama Lala dan doa Lala yang tanpa sengaja dikabulkan sama yang di atas. Kedua itu begitu sangat akrab dan mengobrol berdua. Arkan, sini sama Onti. Lala tersenyum dan menepuk tempat tidur di sampingnya. Nadira meletakkan putranya di samping Lala. Terima kasih ya nak, selalu doakan Onti. Lala tersenyum dan mencium pipi Arkan. Ya, Arkan tersenyum dan mencium Lala. Arkan sudah mulai berbicara, meskipun satu kata yang mudah diucapkannya. Tambah gemes, Lala kembali mencium pipi Arkan. Padahal, pagi-pagi masih main sama Arkan, kejar-kejar bola yang ditenang Arkan. Nadira menang Lala. Setelah selesai main sama Arkan, aku langsung pulang, karena Kanda mau pulang makan siang di rumah. Begitu sampai di rumah, tiba-tiba aja ngerasa mules. Lama-kelamaan sakitnya semakin bertambah. Pas Kanda pulang, Lala kasih tahu. Jadi kata Kanda, langsung ke rumah sakit. Waktu itu aku nggak jadi makan, karena sudah nggak ada selera. Lala menjelaskan. Nggak nyangka, ternyata Arkan sudah berjasa buat adik bayi cepat lahir. Mana dia? Nadira menang Lala. Di kamar rawat bayi, jawab Lala dengan tersenyum. Ia tahu bahwa sahabatnya sudah tidak sabar untuk melihat putri mungilnya. Minta perawatnya antar ke sini, Nadira mendesak. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.